Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan masuk perkuliahan pertama, yaitu psikometri atau psikometrika. Pada perkuliahan hari ini, kita akan berusaha untuk memahami pengantar dan tujuan dari psikometri atau psikometrika. Bagi Anda yang belum enroll, silakan enroll ya. Bagi Anda yang tidak bisa enroll, silakan kontak saya. Oke, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Nur Haris Ali. Saya saat ini menjabat sebagai HR Business Partner. Ini adalah sebuah core business fashion, Demis, yang dibangun oleh istri saya. Dan saya pernah sekolah S2 di University of Valencia, Spanyol, dan juga join master degree dengan University of Coimbra, Portugal, serta visiting lecture. Saya pernah ngajar juga di UIN Sunan Kalijaga dan juga Unisa Yogyakarta. Pernah menjadi internal recruiter di Monroe Consulting Group Jakarta. Ini adalah sebuah perusahaan konsultan. Kemudian HR eksekutif di Center for Applied Psychology Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan pernah aktif juga di komunitas Young on Top, barangkali ada di antara Anda, atau yang saat ini pernah menonton di Metro TV Billy Boon, ya, Unlock. Ya, dia adalah pendiri dari Young on Top. Saya pernah menjadi advisor di komunitas yang di Yogyakarta. Kemudian volunteer kelas inspirasi dan juga gerakan turun tangan Yogyakarta. Saya sudah menikah dan punya anak. Ini adalah gambar saya dan istri serta anak saya. Oke, mari kita mulai dulu perkuliahan ini dengan membuka e-learning Fes Ujaya. Saya wajibkan Anda untuk selalu melihat pengumuman. Seperti saat ini saya telah mengupload dua file gitu ya. Yang pertama adalah surat untuk mahasiswa Unjani. Jadi silakan Anda membacanya di sana, menuliskan membaca dulu, mendownload dulu ya maksud saya. Download dulu, kemudian nanti Anda bisa membacanya. Silakan download di sini ya. Di mana? Di sini. Ya, yang bawah ini. Oke. Pembahasan hari ini tentang apa? Tujuan mata kuliah psikometrika. Kemudian kita akan membahas tentang referensi, jadwal kelas tatap muka, serta jadwal tugas-tugas dan latihan-latihan di kelas. Ini akan kita bahas di bagian silabus ya. Termasuk ada asesmen dan penilaian, serta aturan kelas, serta nanti mungkin saya akan perlu nyampaikan ya, bagaimanakah presensi. Presensi itu menurut saya, Anda boleh telat untuk presensi online itu di menit ke-16. Jadi menit 10 sampai 15 Anda masih saya anggap masuk. Setelah menit 16 Anda dianggap telat gitu ya, atau barangkali tidak presensi berarti Anda tidak mengikuti kelas kita hari ini. Silakan Anda download silabusnya dulu di e-learning.fesunjaya bagian pengumuman di bawahnya surat tadi. Oke, tujuan psikometrika, kemanakah sebenarnya arah dari mata kuliah ini? Ada 3. Yang pertama, Anda diajak untuk memahami pengertian, karakteristik, dan arti penting dari psikometrika itu. Kenapa ini penting? Yang kedua, mahasiswa diajak untuk memahami standarisasi pengukuran dalam pengembangan alat ukur psikologi dan tes prestasi. Kita sebagai orang psikologi perlu memiliki standar ukuran-ukuran yang kita gunakan, karena memang alat ukur psikologi ini banyak digunakan, baik itu di perusahaan, baik itu di sekolah, di instansi pendidikan, dan lain. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap alat ukur psikologi yang memenuhi standar psikometri. Jadi misalkan Anda nanti mau skripsi dan memperoleh skala gitu ya, tidak serta-merta langsung mengadopsi skala tersebut, tapi Anda juga bisa mengevaluasinya, serta bisa menggunakan kembali dengan catatan ada standarnya begitu ya. Jadi 3 inilah arahnya mata kuliah psikometrika itu. Nah, sekarang pertanyaannya, what is psychometrics? Sebenarnya psychometric itu apa sih? Kita mulai dari latar belakang dulu. Ini adalah ilmu pengukuran psikologis ya. Jadi kalau kita bicara ilmu pengukuran psikologis, maka ini merupakan kompetensi yang memang harus menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang dia berkecimpung dalam dunia psikologi. Sehingga bagi Anda yang barangkali insecure gitu ya dengan mata kuliah ini, jangan kemudian benar-benar insecure, tapi berusahalah untuk berdamai. Yang kedua, aplikasinya apa? Kita bisa membuat alat ukur psikologi.
serta bisa mengevaluasi terhadap mutu dari tes yang telah ada selama ini. Apakah iya kecerdasan itu harus diukur dengan binit saja, misalkan begitu. Kemudian mata kuliah pendukungnya apa? Statistika dan psikodiagnostik. Nah, kondisi saat ini di Indonesia terjadi gap antara kebutuhan tes asesmen dengan program pengembangan tes. Banyak sekali orang yang membutuhkan tes, tapi institusi-institusi yang menyelenggarakan perkuliahan psikometrik itu tidak banyak, gitu ya. Sehingga kenapa kemudian kampus-kampus ternama, kelas-kelas dunia masih berusaha untuk selalu mengadakan mata kuliah psikometrik ini, termasuk kampus Anda, Unjaya. Oke. Profil lulusan S1 psikologi itu perlu memiliki beberapa kompetensi berikut ini. Ya, ini sebagai pengantar ya. Yang pertama, Anda perlu memiliki kompetensi bisa mengembangkan alat ukur psikologi. Ya, kemudian Anda juga bisa menyusun tes prestasi atau kognitif, bisa mengevaluasi kualitas tes yang sudah ada selama ini, dan juga bisa mengadaptasi tes ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau misalkan orang psikologi bisa memiliki beberapa kompetensi ini, saya yakin Anda akan bisa menjadi menantu idaman, gitu ya. Oke, jadi jangan sampai Anda tidak memiliki kompetensi berikut ini. Oke, sebelum sambung ke slide kedua ya, saya akan memberikan informasi terkait tentang silabus. Referensinya ada 7 ya. Ada 7 dan ada beberapa yang bisa di-download. Yang tidak ada ini berarti Anda bisa pinjam di perpustakaan ya. Atau kalau Anda bisa baca di Togamas. Oke, 60% tetap proses dan yang akhir adalah 40%. Kehadiran Anda 5%, tugas 1, tugas 2 masing-masing 10%, diskusi 15% dan laporan 20%. Kenapa laporan kok banyak? Ya karena Anda tahu sendiri kenapa nanti harus banyak. Ya karena panduan laporannya juga mensyaratkan harus banyak. Oke. Oke, hari ini kita hanya membahas tentang kontrak belajar, silabus, topik-topik tiap pertemuan, definisi pengukuran, dan tujuan perkuliahan psikometrika. Tadi saya sudah menyampaikan yang tujuan ya. Berarti kurang definisi pengukuran serta topik-topik dan tugas-tugas. Untuk tugas-tugas ini Anda bisa melihat di silabus yang warna kuning. Kalau kuning itu artinya tugasnya, yang merah berarti deadline-nya. Seperti pertemuan besok yang kedua itu ya. Di sana ada tugas 1 mencari instrumen psikologi atau topik skala beserta teori dan aspek-aspeknya. Anda bisa melihat bobotnya 10%. Di sana tidak ada ketentuan ukuran kertas, font, dan deadline-nya adalah sehari sebelum pertemuan ketiga. Karena di pertemuan ketiga ini akan kita bahas nantinya. Gitu ya. Terusnya begitu, tugas kedua Anda bisa membaca sendiri ya. Tidak perlu dong saya bacakan. Kemudian nah, ini yang paling penting untuk laporan ya. Itu akan dikumpulkan di UAS nanti. Nah, ini Anda pokoknya kalau bisa mengikuti kelas sampai full, insya Allah nanti bisa mengikuti pertemuan laporannya ini seperti apa. Oke. Selanjutnya adalah saya akan memberikan slide yang kedua. Sambung ke slide kedua. Oke, slide kedua akan membahas tentang definisi pengukuran. Ya. Ini dia. Konsep pengukuran. Konsep pengukuran, evaluasi dan tes. Oke. Pengertian pengukuran itu apa sih? Pengukuran itu adalah prosedur kuantifikasi. Ya, prosedur kuantifikasi. Maksudnya prosedur kuantifikasi itu bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan kuantifikasi di sini ini adalah pemberian apa? Ya. Pemberian angka. Ya. Jadi misalkan Anda mengukur tinggi badan. Anda kok tahu tinggi badan seseorang itu 60 cm, tinggi badan orang itu 110 cm. Anda memberikan judgement, memberikan angka, itu namanya adalah kuantifikasi. Ya, jadi prosedur kuantifikasi, ini salah ya, kuantitifikasi. Mohon maaf.
Jadi prosedur kuantifikasi terhadap atribut atau variabel sepanjang suatu kontinum. Nah, kontinum di sini maksudnya apa? Apa kontinum? Kontinum ini maksudnya adalah sebuah garis lurus. Jadi ini ibarat kata adalah garis lurus, ya. Ini ada angka kan, nanti biasanya kalau garis itu kan bisa kita buat angka-angka. 1, ini 0 dulu, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan kontinum itu adalah sebuah garis lurus. Jadi pengertian pengukuran itu apa? Prosedur, tata cara, ya. Tata cara ini bisa juga artinya tata cara. Oh, kenapa ini? Oh, tata cara, ya, tata cara dalam hal memberikan angka, gitu ya, terhadap suatu variabel, ya, terhadap suatu variabel sepanjang suatu garis kontinum. Nah, kontinum ini dibagi menjadi dua, ya. Kontinum menjadi dua. Ini saya hapus dulu tulisan-tulisannya. Sebentar. Oke, kontinum fisik dan kontinum psikologis. Kontinum fisik itu yang bagaimana? Kontinum psikologis itu yang bagaimana? Kontinum fisik itu artinya yang terlihat, ya. Kalau fisik itu berarti terlihat atau bisa kasat mata, ya, bisa dilihat, ya. Ini terlihat. Kalau kontinum psikologis berarti yang apa? Tidak terlihat, ya kan? Nah, apa contohnya kontinum fisik dan kontinum psikologis? Kalau kontinum fisik yang terlihat itu berarti Anda mengukur apa misalkan? Apa? Berat badan, ya. Berat badan itu kan bisa terlihat. Tinggi badan itu bisa terlihat kan? Tinggi badannya orang berapa? Oh, tinggi badannya orang misalkan 150, ya kan? Oh, maaf, 150. Berat badannya orang 150, kan bisa terlihat, ya. Beban hidup, ya nggak bisa kalau beban hidup. Yang bisa adalah beban barang. Kemudian kalau kontinum psikologis berarti ya kecerdasan. Contohnya ada motivasi, bahagia karena dia salah, ya, bahagia aja. Kecerdasan itu kan bisa diukur, ya, levelnya berapa. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Sehingga kalau misalkan nanti ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pengukuran, Anda bisa memberikan contoh. Jadi gini loh, maksudnya pengukuran itu adalah kita ngasih kayak angka pada suatu variabel. Misalkan tinggi badanmu berapa, berat badanmu berapa, kecerdasan seseorang itu berapa levelnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian pengukuran. Paham ya sampai sini, ya? Oke, kita kembali dulu. Kita tadi sudah membahas tentang pengukuran, ya. Kita kembali dulu ke e-learning. Jadi di tatapan mata pertama ini saya ingin Anda untuk membicarakan paradigma pembelajaran di perguruan tinggi ini, ya. Jadi silahkan Anda untuk mendownload artikel, ya. Artikel ini artikel yang sangat bermanfaat, ya. Bisa Anda download di sini. Nanti Anda refleksikan pada diri Anda dan Anda berikan jawaban Anda, tanggapan Anda di forum ini. Jadi ini forumnya adalah obrolan, ya. Jadi Anda bisa menuliskan di sana pendapat Anda bagaimana. Gitu, ya. Jadi itu kira-kira, ya, untuk tatapan mata pertama ini. Nah, materi untuk slide-nya ini nanti akan saya upload di filenya, ya, di tatapan mata pertama. Jadi setiap tatapan mata ini insya Allah akan saya kasih filenya, begitu, ya. Baik, demikian pengantar perkuliahan tatapan mata pertama. Semoga Anda paham. Kalau tidak paham silahkan chat saya. Terima kasih dan see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.